Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda di hari ini? Portofolio saham apa saja milik Anda yang telah menghasilkan cuan? Seiring tren menghijaunya indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam beberapa waktu terakhir. Dan isu serta sentimen apa saja yang sedang Anda cermati terkait aktivitas investasi di pasar modal nasional dewasa ini. Kali ini program editorial IDX Channel akan kembali membahas terkait perkembangan terbaru dari kondisi geopolitik global, khususnya yang terjadi di kawasan Selat Hormuz, di mana konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang semula digadang-gadang berhasil didamaikan lewat meja perundingan di Bürgenstock, Swiss pada 19 Juni 2026 lalu, namun pada akhirnya kembali kandas seiring aksi saling serang yang kembali dilakukan oleh kedua belah pihak. Praktis langkah sejumlah negara sekutu, masing-masing pihak yang berupaya menjembatani komunikasi kedua negara, baik dari pihak AS maupun Iran, kini justru menghadirkan bola salju baru yang bergerak demikian liar dan bahkan mulai menimbulkan serangan balik atau backfire terhadap keberadaan AS di kawasan Timur Tengah. Ya, celah konflik kembali muncul dari hasil perjanjian damai yang telah disepakati oleh seluruh perwakilan AS dan Iran, di mana salah satu poinnya adalah kesepakatan gencatan senjata sementara dalam periode 60 hari ke depan sejak nota perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selain itu, celah konflik juga muncul pada skema pengelolaan akses lalu lintas laut dan operasional layanan sekaligus perlindungan keamanan di kawasan Selat Hormuz, yang sesuai dengan perjanjian damai di Swiss telah dibuka oleh Iran dan juga diblokade laut oleh AS. Bagi AS, poin kesepakatan tersebut memiliki interpretasi bahwa akses lalu lintas laut di Selat Hormuz telah sepenuhnya dibuka untuk umum. Sementara bagi delegasi Iran, poin kesepakatan tersebut justru semakin menasbihkan kekuasaan negeri para mullah tersebut atas kendali pengelolaan Selat Hormuz, bersama dengan Oman sebagai sesama negara yang wilayahnya bersentuhan langsung secara teritorial dengan jalur strategis ekosistem minyak internasional tersebut. Bahkan dalam langkahnya, lebih lanjut, Iran bahkan telah mendirikan lembaga khusus, yaitu Otoritas Selat Teluk Persia Iran atau Persian Gulf Strait Authority alias PGSA, yang bertugas sebagai otoritas tertinggi untuk mengontrol seluruh aktivitas lalu lintas laut di Selat Hormuz, dengan berkoordinasi langsung dengan pihak Oman sebagai bentuk pengelolaan bersama oleh kedua negara. Praktis, berbekal interpretasi tersebut dan juga telah berdirinya otoritas PGSA, pihak Iran merasa berhak untuk menegakkan aturan, sekaligus menunjukkan kuasanya atas kapal-kapal komersial negara lain yang mencoba melintas di Selat Hormuz. Seperti yang dilakukan oleh kapal kargo swasta berbendera Singapura, yaitu kapal Ever Lovely saat melintasi kawasan Selat Hormuz pada 30 Juni 2026 lalu, di mana pihak Iran menuding kapal tersebut telah berlayar di luar rute yang telah ditentukan oleh Iran melalui PGSA. Tentu pilihan sikap kapal Singapura itu tidak bisa diterima oleh Iran karena dianggap tidak mengindahkan kuasanya melalui PGSA di kawasan Selat Hormuz. Sehingga pihak Iran pun merasa berhak untuk melakukan penertiban dengan melancarkan serangan melalui drone bunuh diri yang dinilai cukup mengganggu pelayaran kapal Ever Lovely. Meski dilaporkan bahwa seluruh awak kapal dalam kondisi selamat. Di lain pihak, seolah tak ingin kehilangan taringnya di hadapan publik dunia, dengan berupaya melancarkan serangan balasan ke wilayah Iran yang seketika direspons dengan serangan balik Iran yang menyasar pangkalan-pangkalan militer milik AS yang berada di negara-negara sekutunya di kawasan Timur Tengah. Serangan serupa memang bukan yang pertama kali dilakukan oleh Iran terhadap negara-negara sekutu AS di kawasan Teluk, yang sejak awal juga telah memantik protes dari negara-negara terkait. Namun dengan dilakukannya serangan tersebut secara konsisten oleh Iran, lambat laun hal tersebut terbukti mulai menggoyang dominasi kuasa AS di wilayah negara-negara sekutu. Sebagaimana telah dilaporkan oleh The Wall Street, Rabu 1 Juli 2026, di mana markas besar Departemen Pertahanan AS, Pentagon, disebut mulai terusik dan mulai menganggap serangan Iran sebagai serangan serius dan tak bisa dipandang sebelah mata. Tak tanggung-tanggung, dalam laporan tersebut, The Wall Street menyebut bahwa pihak Pentagon bahkan telah mempertimbangkan opsi memindahkan sebagian pangkalan udaranya ke lokasi yang lebih aman dari ancaman serangan Iran. Opsi pemindahan ini jadi dirasa mulai layak dipertimbangkan usai keberhasilan Iran
merusak pangkalan Naval Support Activity Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut AS, lewat serangan yang dilancarkan belum lama ini, di mana dilaporkan bahwa sedikitnya markas komando, barak militer, gudang logistik, hingga tangki cadangan air utama di pangkalan tersebut mengalami kerusakan serius. Dengan nilai kerusakan diperkirakan mencapai sekitar 400 juta dolar AS atau setara dengan 6,5 triliun rupiah. Angka tersebut belum juga memperhitungkan nilai kerugian dari kerusakan peralatan militer dan sistem komunikasi strategis yang disiagakan di pangkalan tersebut, sehingga membuat posisi Pentagon cukup tertekan, hingga terpaksa mulai membahas berbagai opsi penguatan pertahanan pangkalan, termasuk juga pilihan untuk memindahkan sebagian pusat komando ke fasilitas komando bawah tanah. Tak hanya itu, opsi lain yang masuk dalam pertimbangan Pentagon juga meliputi pengurangan kehadiran pasukan militernya di pangkalan militer di Kuwait dan Arab Saudi sebagai bentuk pencegahan atas semakin banyaknya pasukan yang gugur di medan perang. Namun sejumlah pengamat militer global memperkirakan bahwa langkah pemindahan pangkalan yang dilakukan AS tidak akan efektif dalam menyelamatkan berbagai aset militernya. Analisis tersebut oleh pengamat militer didasarkan pada keyakinan atas kapasitas rudal balistik milik Iran yang mampu menjangkau titik sasaran yang bahkan berjarak sampai 2.000 km. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, konstelasi terkini atas pemetaan kekuatan di kawasan Timur Tengah diperkirakan mulai berubah, dengan sejumlah negara Teluk dilaporkan mulai bimbang lantaran merasa dirugikan di mana wilayahnya telah mengalami kerusakan parah akibat serangan Iran. Namun pada saat yang sama, pihak AS mulai lari dari tanggung jawab dan tidak bisa lagi diandalkan seiring upaya pemindahan pangkalan dan penarikan pasukan dengan jumlah yang cukup signifikan. Melihat kenyataan tersebut, deretan negara Timur Tengah yang memiliki pengaruh cukup kuat seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain hingga Kuwait telah memilih untuk mereduksi dukungannya terhadap AS dan lebih mengutamakan stabilitas kawasan dengan mulai membuka hubungan diplomasi yang lebih baik dengan pihak Iran. Perubahan arah haluan ini tentu sangat berdampak terhadap peta kekuatan terkini yang terjadi di kawasan Timur Tengah, di mana selama ini negara-negara Teluk tersebut dikenal cukup loyal dalam mendukung serangan militer dan apapun langkah politik yang diambil oleh AS. Loyalitas tersebut saat itu dinilai menjadi pilihan yang paling logis dan realistis bagi mereka untuk memperkuat pertahanan di tengah pergaulan negara-negara Timur Tengah yang sejak lama memang dikenal senantiasa rawan konflik. Namun kondisi yang terjadi saat ini praktis membuat negara-negara Teluk mulai meragukan kekuatan pertahanan yang dapat mereka andalkan. Sehingga pada akhirnya mulai merasa perlu untuk mempertimbangkan strategi baru dengan lebih memperbaiki pendekatan diplomasi dengan pihak Iran demi mengurangi risiko perang yang justru berpotensi membuat mereka harus menelan kerugian yang lebih besar lantaran harus menjadi sasaran empuk atas serangan balasan Iran yang pada dasarnya justru dilancarkan sebagai bentuk show off terhadap kuasa AS. Tak hanya di kawasan Timur Tengah, aliran dukungan terhadap AS yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama pada jalur diplomasi global juga tampak mulai susut seiring perubahan sikap serupa yang juga mulai ditunjukkan oleh sejumlah negara anggota NATO maupun negara-negara Eropa yang jengah dengan kondisi perang yang tak kunjung usai. Sehingga lebih memilih penyelesaian lewat jalur diplomasi yang tentunya bakal semakin memperkuat positioning Iran di kancah pergaulan internasional. Bagi negara-negara ini langkah pendekatan diplomasi yang lebih lunak dan bersahabat terhadap Iran dinilai sebagai pilihan yang lebih logis dan bijak sebagai bentuk strategi dalam memprioritaskan keamanan pasokan energi dan stabilitas ekonomi global, ketimbang harus memperbesar risiko kerugian dengan konflik militer di Timur Tengah. Jadi bagaimana menurut Anda Sobat Investor sekalian? Seperti apa proyeksi atas perkembangan konflik yang terjadi antara AS dan Iran ke depan? Seiring dengan semakin melemahnya posisi tawar AS di Timur Tengah dan sebaliknya aliran dukungan dan jalur diplomatik yang semakin terbuka bagi Iran. Apakah konstelasi ini bakal membawa Iran menjadi pemimpin baru di kawasan Timur Tengah? Lalu seperti apa nasib pangkalan-pangkalan militer AS yang ada di kawasan tersebut? Demikian program dari editorial edisi kali ini, saya Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.